Pandangan umum manajemen strategi. Yang pertama kita masuk dalam definisi manajemen strategi. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Mulyadi, manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Sedangkan menurut Birch, dikatakan bahwa manajemen strategi adalah pengumpulan dan pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, definisi manajemen strategi merupakan seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian dari tujuan organisasi itu sendiri. Bentuk dan proses berpikir strategi. Kenichi Ohmae membandingkan 3 macam proses berpikir, yaitu berpikir secara mekanik, intuisi, dan strategi. Dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa berpikir secara strategi akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada hanya berdasarkan berpikir secara mekanik dan intuisi. Selanjutnya mengenai proses berpikir strategi. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi masalah, dan selanjutnya yang kedua melakukan pengelompokan masalah, dan yang ketiga yaitu merupakan proses abstraksi, dan selanjutnya dilakukan penentuan metode, dan setelah dilakukan penentuan metode maka dilakukan perencanaan untuk implementasi. Kita masuk pada tahap-tahap dalam manajemen strategi. Yang pertama yaitu pengembangan visi dan misi organisasi, yang kedua penetapan tujuan organisasi, dan yang ketiga penyusunan dan pemilihan alternatif strategi, dan yang keempat yaitu implementasi atas strategi yang dipilih, dan yang kelima yaitu evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah, dan yang kedua menyusun strategi penjualan yang tepat dan efektif, dan yang ketiga menghemat sumber daya. Strategi bisnis dan militer, yaitu yang pertama, jangan pernah umumkan serangan, dan yang kedua, jangan menjadi yang kedua, dan yang ketiga, jangan bersaing untuk berpartisipasi, tetapi bersaing untuk menang, dan yang keempat, kuasai pasar tanpa menghancurkannya, dan yang kelima, hindari kekuatan dan serang kekuatan. Tingkatan manajemen strategi. Yang pertama, strategi korporat atau corporate strategi. Strategi korporat adalah strategi yang disusun di tingkat perusahaan atau korporasi. Strategi korporat berfungsi untuk menentukan bisnis mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dan yang ingin dilepaskan. Berdasarkan strategi korporat, perusahaan yang akan mengambil keputusan mengenai diverifikasi perusahaan, metode diverifikasi atau akuisisi, joint venture, dan lain-lain, serta cara keluar dari bisnis atau likuidasi, sell-off, dan lain-lain. Strategi korporat disusun berlandaskan pada visi dan misi perusahaan dengan mempertimbangkan situasi saat itu juga. Perusahaan dapat mengambil strategi untuk menumbuhkan dan mempertahankan atau memperbarui unit bisnis tertentu maupun perusahaan. Strategi bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian usaha untuk mencapai tujuan usaha. Strategi tersebut menjadi acuan pengelolaan usaha agar dapat bertahan di tengah persaingan serta bisa makin berkembang. Dalam dunia bisnis, Anda akan selalu dihadapkan dengan persaingan untuk bisa mempertahankan dan makin berkembang. Strategi bisnis menjadi hal yang Anda perlukan untuk tujuan strategi mencapai tujuan usaha dengan efektif dan efisien. Tujuan usaha yang dimaksud diantaranya yaitu profit maksimal serta bertahan dalam persaingan. Dengan memiliki strategi usaha, Anda akan lebih terarah dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, strategi fungsional atau functional strategi.
Strategi tingkat fungsional adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek, rutin atau tujuan sehari-hari untuk mendukung strategi tingkat perusahaan dan bisnis. Pada dasarnya, strategi tingkat fungsional membantu bisnis untuk mengelola kegiatan operasional sehari-hari atau rutin. Penting untuk dicatat bahwa strategi tingkat fungsional melibatkan beberapa area operasional atau fungsional seperti pemasaran, SDM, produksi, R&D, penjualan, dan lain-lain. Selain itu juga, setiap unit fungsional umumnya mengembangkan strategi fungsional sendiri. Baik, kita masuk dalam materi perumusan strategi. Nah, kita masuk dalam poin pertama, yaitu menetapkan misi perusahaan. Dalam menetapkan misi perusahaan, ada arti misi perusahaan. Misi adalah tujuan keseluruhan organisasi yang memberikan arah dan panduan untuk pengambilan keputusan untuk semua tingkat manajemen. Misi juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang luas dari suatu organisasi yang membenarkan keberadaan suatu organisasi. Selanjutnya, merumuskan sebuah misi. Proses penetapan misi sebuah perusahaan untuk suatu bisnis tertentu paling baik mungkin dapat dipahami melalui pemikiran tentang bisnis tersebut pertama kali berdiri. Untuk bisnis tertentu diawali dengan suatu keyakinan, hasrat, serta aspirasi dari seorang entrepreneur. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengidentifikasi lingkungan global. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Secara umum, lingkungan global mencakup faktor-faktor seperti politik, ekonomi, teknologi, sosial, demografi, peraturan yang sifatnya internasional. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu analisis lingkungan internal. Untuk melakukan analisis lingkungan internal sebuah perusahaan, sebelumnya perlu dilakukan beberapa hal untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal. Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaan berdasarkan sumber daya internal yang dimilikinya, akan dapat membantu dalam melakukan analisis internal. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan konsep RBV, yaitu Research Based View of the Firm. RBV adalah sebuah acuan atau kerangka untuk meneliti kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan mempelajari keunikan semua sumber daya internal yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan. Nah, selanjutnya poin yang keempat, yaitu identifikasi sasaran jangka panjang dan strategi umum. Tujuan jangka panjang adalah merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi umum. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya 2-5 tahun. Strategi utama seringkali juga disebut sebagai strategi induk atau strategi bisnis, menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan strategi. Strategi ini menjadi landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi utama mengidentifikasi periode waktu dalam mana tujuan jangka panjang akan dicapai. Dengan demikian, strategi utama dapat didefinisikan sebagai pendekatan umum yang komprehensif yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan utama suatu perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai 5 kekuatan dasar persaingan dalam industri. Persaingan industri merupakan 2 atau lebih industri yang sejenis atau mirip untuk menyediakan produk, jasa, dan berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.
Nah, kita masuk dalam ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru adalah ketika pesaing bisnis yang bergerak di bidang yang sama hadir dengan menyasar segmentasi pasar yang sama. Pendatang baru ini adalah bisnis yang baru saja memasuki industri dengan membawa kapasitas baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Manfaat mengetahui ancaman pendatang baru, yaitu mengantisipasi persaingan di pasar, selanjutnya menentukan ancaman dan peluang di industri, mengetahui apakah bisnis bisa mencapai keuntungan di atas target atau tidak, dan kemudian menyiapkan strategi bisnis yang tepat untuk menghadapi pendatang baru. Berikut ini kita masuk dalam ancaman barang pengganti. Ancaman barang pengganti merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam dan jasa, terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Porter pada tahun 1992 menyatakan bahwa pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap para peserta industri dengan mengancam akan menaikkan harga atau menurunkan mutu produk atau jasa yang dibeli. Pemasok yang kuat karenanya dapat menekan kesuksesan industri yang tidak mampu mengimbangi kenaikan harganya. Berikut ini 4 kondisi yang membuat pemasok memiliki kekuatan. Yang pertama, pemasok tidak menghadapi produk pengganti lain untuk dijual pada industri. Kekuatan dari pemasok yang besar sekalipun dapat berkurang jika mereka bersaing dengan produk pengganti. Yang kedua, industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok. Hal ini terjadi bila pemasok menjual kepada beberapa industri dan industri tertentu tidak memberikan bagian penjualan yang cukup berarti. Selanjutnya yang ketiga, yaitu produk pemasok merupakan input penting bagi bisnis pembeli. Pemeliharaan supplier sangat penting. Sebagai perusahaan menjadi lebih dan lebih bergantung pada pemasok, kemampuan mereka pemasok berfungsi sebagai sumber daya kunci dalam pengembangan kemampuan pembeli sendiri dan kinerja. Input seperti ini penting bagi keberhasilan proses pembuatan atau mutu produk pembeli. Hal ini meningkatkan kekuatan pemasok. Hal ini khususnya berlaku di mana input tidak dapat disimpan sehingga memungkinkan pembeli wajib membeli dalam jumlah banyak dan menimbun. Yang keempat, produk kelompok pemasok terdiferensiasi. Diferensiasi atau biaya peralihan yang dihadapi pembeli mengurangi kesempatan mereka untuk memperbandingkan satu pemasok dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kekuatan tawar-menawar dari pembelian. Perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan atau kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Titik temu antara penawaran dan penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak. Tawar-menawar adalah proses dari negosiasi. Negosiasi sering diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan lebih terperinci menunjukkan bahwa negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan
yang menyangkut kepentingan timbal balik antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, tawar-menawar merupakan komunikasi sebagai pembuka jalan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam persaingan dari perusahaan sejenis dalam industri. Epakan memiliki beberapa kompetitor dalam industri bisnis yang sama, sehingga dengan semakin banyaknya persaingan dengan kompetitor dalam industri yang sama, mendadak bahwa ancaman ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam bisnis produk peternakan. Dalam manajemen peternakan, pakan merupakan faktor biaya yang terbesar. Kebutuhan konsumen inilah yang menjadi sasaran platform Epakan. Epakan ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan persaingan. Bukan sekadar menjual pakan ternak maupun bahan bakunya kepada peternakan. Epakan menyediakan fasilitas edukasi berupa konsultasi tentang pakan, ternak, dan pemeliharaan hewan ternak. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai implementasi strategi dengan beberapa pokok pembahasan seperti yang pertama, identifikasi sasaran tahunan, dan yang kedua, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang ringkas, dan yang ketiga yaitu mengembangkan strategi fungsional yang spesifik. Kita masuk dalam identifikasi sasaran tahunan. Sasaran tahunan adalah kegiatan menerjemahkan aspirasi jangka panjang ke dalam target tahunan. Sasaran tahunan merupakan rumusan spesifik dan terukur mengenai apa yang diharapkan akan dikontribusi unit-unit organisasi dalam pencapaian strategi umum perusahaan. Masalah dalam implementasi strategi seringkali timbul dari rumusan sasaran tahunan yang tidak jelas. Pentingnya sasaran tahunan bagi implementasi strategi. Yang pertama, menggambarkan dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Dan yang kedua, merupakan mekanisme utama mengevaluasi manajer. Dan yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian sasaran jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Kita masuk dalam mengembangkan strategi fungsional yang spesifik. Strategi fungsional merupakan strategi yang terjadi di level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan di mana strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga mendapatkan keunggulan bersaing. Memfokuskan pada memaksimumkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan atau yang disebut dengan customer. Strategi fungsional sering juga disebut sebagai value-based strategy. Kita masuk dalam mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang ringkas. Kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi. Kebijakan mengacu pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktik administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong pekerjaan melalui tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan membuat karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Karena itu, meningkatkan kemungkinan strategi diimplementasi dengan sukses. Kebijakan menjadi dasar untuk pengendalian manajemen, memungkinkan koordinasi di segala unit organisasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dipakai oleh manajer untuk membuat keputusan. Kebijakan memperjelas pekerjaan apa yang harus dilaksanakan dan oleh siapa. Baik, pada saat ini kita masuk dalam penjelasan materi mengenai strategi analisis SWOT. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis, yakni strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunity yang berarti kesempatan, dan threat yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari,
khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Nah, kita masuk dalam tujuan analisis SWOT. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis atau menempatkan strategi bisnis. Untuk melakukan ini, SWOT menganalisis lingkungan internal dan eksternal dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan keputusan. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Yang pertama, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Analisis SWOT memberikan model yang terperinci dan terorganisir untuk mengevaluasi sifat terbaik organisasi dan kekurangan saat ini. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi beberapa kelemahan untuk dihilangkan atau diubah menjadi kekuatan. Yang kedua, yaitu minimalkan kerugian. Tujuan sebagian besar bisnis adalah minimalkan kerugian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi kerugian finansial dengan mengevaluasi manfaat dan kerugian dari berinvestasi dalam teknologi baru. Yang ketiga, yaitu lebih memahami ancaman dan peluang eksternal. Analisis SWOT membantu menentukan ancaman dan peluang yang paling umum di industri, membuat pekerjaan industri lebih siap untuk meminimalkan ancaman atau memanfaatkan peluang di masa depan. Nah, berikutnya kita masuk dalam cara melakukan SWOT. Yang pertama yaitu tentukan tujuan analisis SWOT. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari analisis SWOT, tentukan dulu tujuan sejak awal. Misalnya, analisis SWOT untuk membantu memutuskan apakah perlu memperkenalkan produk atau layanan baru. Kemudian yang kedua, yaitu teliti bisnis, industri, dan pasar. Sebelum memulai analisis SWOT, lakukan riset untuk memahami bisnis, industri, dan pasar. Dapatkan berbagai perspektif dengan berbicara dengan staf, mitra bisnis, dan klien. Lakukan juga riset pasar dan cari tahu informasi tentang pesaing. Yang ketiga yaitu buat daftar kekuatan bisnis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan membuat daftar apa yang sekiranya menjadi kekuatan bisnis. Contohnya, dapat mencakup kekuatan yang berkaitan dengan karyawan, sumber daya keuangan, lokasi bisnis, keunggulan biaya, dan daya saing. Kemudian yang keempat yaitu buat daftar kelemahan bisnis. Buat daftar hal-hal dalam bisnis yang dianggap sebagai kelemahan, yaitu yang membuat bisnis berpotensi dirugikan oleh orang lain. Kelemahan dapat mencakup tidak adanya produk atau klien baru, ketidakhadiran staf, kurangnya kekayaan intelektual, penurunan pangsa pasar, dan jarak ke pasar. Selanjutnya yang kelima yaitu buat daftar peluang potensial untuk bisnis. Pikirkan kemungkinan peluang eksternal untuk bisnis. Pertimbangkan untuk memperkenalkan produk baru untuk mengikuti tren konsumen, meskipun pesaing mungkin sudah memiliki produk serupa. Peluang dapat mencakup teknologi baru, program pelatihan, kemitraan, pasar yang beragam, dan perubahan pemerintahan. Yang keenam yaitu buat daftar potensi ancaman terhadap bisnis. Buat daftar faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman atau penyebab masalah bagi bisnis. Contohnya yaitu meningkatkan persaingan, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, dan ketidakpastian pasar global, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu tetapkan prioritas dari SWOT. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, akan ada 4 daftar terpisah. Daftar ini dapat ditampilkan berdampingan untuk melihat masalah apa yang perlu diatasi.
cari tahu masalah apa yang paling penting dan apa yang dapat ditangani nanti, yaitu mengembangkan 4 daftar prioritas. Nah, selanjutnya kita masuk dalam faktor analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Kekuatan dan kelemahan termasuk sumber daya dan kemampuan dalam sebuah organisasi. Sebab perusahaan memiliki kendali paling besar atas faktor internal. Ia dapat menyusun strategi dan tujuan untuk mengeksploitasi kekuatan dan mengatasi kelemahan. Contohnya faktor internal antara lain yaitu pertama sumber keuangan, kedua sumber daya dan kemampuan teknis, ketiga sumber daya manusia, dan keempat produk. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin dapat dipengaruhi atau diantisipasi oleh perusahaan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Contohnya faktor internal yaitu yang pertama inovasi dan perubahan teknologi, kedua kompetisi, ketiga tren ekonomi, keempat kebijakan dan undang-undang pemerintah, kelima keputusan hukum, dan yang terakhir yaitu tren sosial.